Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat-sehat selalu dimanapun kita berada. Nah, kembali lagi di YouTube channel saya. Ada beberapa teman yang mungkin masih bingung mengenai sinking fund dan juga emergency fund. Jadi di video ini saya khusus untuk membahas sinking fund dan juga emergency fund. Apakah sama fungsinya emergency fund dan sinking fund ini? Dan juga bagaimana cara membuat sinking fund dan juga emergency fund. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Apa sih sinking fund ini? Jadi sinking fund adalah dana khusus yang dipersiapkan untuk tujuan tertentu, yaitu keperluan sekunder, terpisah dari tabungan utama yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mengganggu tabungan utama. Sinking fund juga bisa disebut sebagai tabungan sementara. Kenapa? Karena tabungan tersebut kita sudah tahu tujuannya untuk apa, besaran jumlahnya berapa, dan kapan akan digunakannya. Lalu mengapa kita harus membuat sinking fund? Sebagai contoh, misalnya teman-teman harus membayar biaya pajak kendaraan. Nah, kalau kita tidak menyisihkan uang setiap bulannya, pasti akan terasa berat pada saat waktu jatuh tempo kita harus membayarnya. Dan biasanya akan mengganggu budget pengeluaran lainnya. Apalagi jangan sampai ya kita utak-atik tabungan utama kita. Karena nanti ujungnya pasti akan tidak terkontrol keuangan kita. Contoh lainnya, ini pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman yang biasa beli skincare atau makeup, ya memang sih tidak setiap bulan pengeluarannya, mungkin bisa 2-3 bulan sekali membelinya. Tapi kalau udah waktunya beli skincare, sementara kita tidak terbiasa membudgetkan tiap bulan, wah udah otomatis ganggu budget pengeluaran lainnya. Bahkan nih terkadang saya sampai ambil dari tabungan utama saya. Lalu contoh kategori apa saja sih yang bisa kita buat untuk menjadi sinking fund ini? Berikut contoh-contoh sinking fund: pajak kendaraan, skincare, liburan, dan juga kesehatan apabila teman-teman tidak punya asuransi atau BPJS kesehatan. Lalu bagaimana sih cara kita membuat sinking fund pertama kali? Yang pertama, catat pengeluaran apa saja yang pasti keluar tapi tidak setiap bulan dikeluarkan. Atau misalnya kita ingin membeli barang atau sesuatu nih, tapi kita nggak mau nyicil barang tersebut. Lalu yang kedua, hitung berapa totalnya per kategori. Yang ketiga, hitung jangka waktu kapan akan digunakannya. Sehingga budget setiap bulan yang harus disisihkan sama dengan total biaya yang dibutuhkan dibagi dengan jangka waktu dalam hitungan bulan atau hari. Oke, contoh realnya misalnya kurban. Saya ingin kurban kambing. Nah, harga rata-rata kambing itu kan 3.600.000. Jangka waktu misalnya saya punya masih 12 bulan. Jadi dana yang harus saya sisihkan per bulannya itu 3.600.000 dibagi dengan 12 bulan. Jadi per bulannya saya harus menyisihkan Rp300.000. Lalu bagaimana sih cara kita menyimpan sinking fund ini? Yang pertama, kita bisa menyimpannya di dalam rekening, tapi ini terpisah ya dari rekening utama. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan amplop dengan cara memisahkan per kategorinya. Lalu yang ketiga, metode yang seperti saya gunakan saat ini, menggunakan ziplock transparan yang dimasukkan ke dalam binder kecil. Jadi kalau transparan seperti ini kan lebih semangat kita untuk nabungnya ya teman-teman. Yang keempat, ada dompet disiplin. Nah, ini juga sama dengan cara memisahkan sesuai dengan kategorinya. Warna penyimpanan uangnya juga transparan nih, jadi bikin tambah semangat teman-teman untuk menyimpan uang. Lalu yang kelima, ada celengan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan bahan apa saja yang ada di rumah teman-teman untuk dijadikan celengan. Bisa dari kaleng bekas biskuit atau mungkin tempat penyimpanan air. Pokoknya yang jelas maksimalkan aja apa-apa saja yang ada di rumah. Yang penting niat untuk menabungnya ya teman-teman. Jadi sinking fund ini punya banyak manfaatnya ya teman-teman. Di antaranya keuangan kita jadi lebih terkontrol dan kita pun jadi tidak merasa bersalah karena menggunakan dana tersebut karena ya memang sudah ada posnya. Lalu apa sih pengertian dari emergency fund? Emergency fund atau biasa kita sebut dengan dana darurat adalah dana antisipatif
di luar dari tabungan utama dan pos-pos pengeluaran lainnya. Dana darurat biasanya dibutuhkan ketika kita mengalami kondisi yang tidak diinginkan atau berada pada kondisi keuangan kita yang sedang jatuh. Lalu apa sih manfaatnya dana darurat? Berikut manfaat dana darurat. Yang pertama, terhindar dari hutang. Kedua, siap menghadapi kondisi krisis yang bisa terjadi kapan saja. Ketiga, tidak perlu menjual aset-aset lainnya. Keempat, kondisi finansial jadi lebih terjaga dan terkontrol. Lalu, bagaimana sih cara membuat dana darurat? Cara membuat dana darurat, yang pertama, tentukan target jumlah dana darurat. Yang kedua, persiapkan dana darurat. Yang ketiga, monitor jumlah dana darurat. Sebagai contoh, alokasikan 10-20% pendapatan kita untuk dana darurat. Ini di luar alokasi tabungan utama kita ya. Lalu umumnya kita memang harus punya target untuk dana darurat, minimal 3-6 kali pengeluaran rutin kita setiap bulan. Nah, ini untuk yang masih single. Tapi kalau untuk yang sudah menikah, biasanya 6-12 kali pengeluaran rutin tiap bulannya. Jika punya anak lagi nih, kita tambah lagi kelipatan menjadi 3 kali. Misalnya karena kita sudah menikah, dana darurat kita 6 kali. Karena sudah punya anak 1 jadi 9 kali. Bentuk penyimpanan dana darurat biasanya juga harus yang liquid, mudah dicairkan atau mudah diambil. Idealnya dana darurat juga terdiri dari beberapa lapis. Lapis kelima, dana cash. Lapis keempat, dana tabungan. Lapis ketiga, deposito. Lapis kedua, investasi. Lapis yang pertama, emas. Lapisan tersebut diambil dari teratas yang mudah dicairkan atau mudah diambil. Lalu contoh keadaan darurat apa saja sih yang bisa kita gunakan dengan dana darurat ini? Sebagai contoh, biaya berobat saat sakit. Meskipun kita sudah punya asuransi atau BPJS Kesehatan, mungkin saja ada beberapa tagihan yang tidak bisa di-cover. Lalu selanjutnya pada saat kita atau pasangan kita terkena PHK. Nah, untuk menutupi biaya rutin per bulan kita bisa menggunakan dana darurat. Jadi teman-teman sudah tahu ya bedanya sinking fund dan juga emergency fund. Kalau sinking fund kita sudah tahu nih tujuan kita menabung untuk apa. Sedangkan emergency fund kita tidak tahu ke depannya uang dana darurat tersebut kita akan gunakan untuk apa. Sekarang kita jadi tahu ya teman-teman pentingnya membuat sinking fund dan juga emergency fund. Ayo teman-teman kita mulai untuk membuat sinking fund dan juga dana darurat. Mulai dari sekarang, secara perlahan dan jangan ditunda. Tekan pengeluaran harian kita dengan tidak membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Karena pada akhirnya manfaat menabung bukan hanya untuk mengumpulkan uang, tetapi juga membentuk kebiasaan berbelanja kita secara bijak. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.